Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah ta'ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ala salahis sya'an zahiran wa batinan wa annallahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yubaqihuna biddin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yaghfiru dzunubana wa dzunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadal kitabi wa muallimina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di halaman berapa Ibu? Oh, 42. Nerusin waktu itu ya? Kirain diterusin 2 kali itu enggak ya? Yang 2 kali ke jalan ini enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, itu wa'lam. Benar yang itu wa'lam ya. Wa'lam annahu aisya'nu yang bagi ayut labulir rajuli ayus ya imrotahu ya'muruha wa yadhkuruha wa yasta'tiba biha. Itu ya. Wa'lam, ketahuilah sesungguhnya seyogya, pantas, seyogyanya itu pantas, yang bagi lirrajuli, bagi laki-laki, maksudnya bagi suami, ayyus ya imrotahu, untuk selalu berwasiat kepada istrinya. Wasiat itu menyampaikan pesan kebaikan. Walaupun terkadang wasiat itu erat kaitannya dengan perkara kematian ya, tapi tidak harus selalu begitu. Dan salah satu dari contoh atau tanda orang-orang beruntung itu adalah orang yang selalu berwasiat dalam kebaikan. Wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Berwasiat pada istrinya. Ayya'muruha wa yadhkuruha wa yasta'tiba biha. Hendaklah seorang suami hendaklah selalu memerintah kepada istrinya dan mengingatkan akan hal-hal kebaikan. Apa aja terkait dengan kebaikan diingetin, karena orang tuh ada kalanya lupa ya. Udah sholat belum gitu. Gitu. Jangan tanya udah makan. Makan mah kagak ada lupanya, kan kerasa kali ya. Kalau kenyang udah berarti ya. Ya kalau belum lapar gitu. Sholat nih yang kagak ada pengaruhnya di dalam tubuh kita, wasiatin gitu. Terlebih kalau tengah malam nih, kalau malam-malam mau berangkat tidur, sebetulnya harusnya tanya dulu tuh seorang suami ke istri, ini mau tidur udah sholat isya belum gitu kira-kira ya. Makruh
tidur sebelum sholat isya, kecuali bagi orang yang punya kebiasaan bangun malam. Nggak ada apa-apa, itu nggak makruh, kan punya kebiasaan tetap buat bangun malam sekalian tahajud gitu ya. Nah, tapi kalau bangun malamnya sewaktu-waktu sekali-kali, ini makruh yang begini ini, lebih banyak bablasnya ketimbang keambil di sholat isya. Wa yasta'tiba biha, hendaklah juga seorang suami bersikap lemah lembut kepada istrinya. Lemah lembut baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kalau Nabi mah tegur sapa sama bininya aja dengan kata-kata yang romantis. Rokok makan gratis. Romantis. Ya Humairo, itu bahasanya ya. Ya bahasa kita mau, bahasanya negor ke bini itu cantik gitu ya. Kan istri itu cantik ya. Mana ada istri ganteng. Cantik. Itu kata-kata itu luar biasa, kata perempuan. Salah satu dari hal yang bisa meluluhkan hati seorang istri adalah ketika suaminya terdengar berkata-kata dengan kata-kata yang lemah lembut dan romantis gitu ya. Walaupun ngarang, kagak apa-apa ngarang, nggak apa-apa buat nyenengin istrinya. Bahkan salah satu bohong yang boleh, ini bohong dalam urusan ini nih, bohong dalam urusan ini, padahal mah biasa aja. Dikata, kagak ada lagi selain bini gue, gitu. Lu doang, no, paling cakep sedunia dan akhirat gitu. Gak apa-apa bohong urusan ini mah ya. Namanya li'idholis surur, buat memasukkan rasa gembira di hati orang lain, apalagi orang lainnya istri. Saya boleh loh ya bilang istri itu orang lain ya, boleh nggak? Kenapa coba? Istri atau suami adalah satu-satunya orang lain yang paling jauh di rumah tangga kita loh. Kita dengan anak kagak batal, dengan mertua kagak batal, dengan yang lain kagak batal. Giliran laki bini batal, ya. Hubungan terjauh seseorang di keluarganya ya itu suami istri itu. Sebegitu jauhnya wudu pun batal. Tapi walaupun jauh, dalam kaitan hak dan kewajiban dia paling dekat gitu loh. Karena terikat oleh misakon golizo. Misakon golizo itu artinya ikatan yang kokoh, yang kita sebut pertikahan itu. Itu kan aturan agama ya. Saksi, wali, kedua mempelai, ijab qabul. Cuman dengan begitu bisa terjadi misakon golido, serta merta ada ketersambungan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang tanggung jawabnya dari dunia sampai akhirat. Dari dunia sampai akhirat. Maka tanggung jawab terhadap pasangan hidup kita harus lebih strength ketimbang ke orang lain. Gini Bu, misalkan nanti di akhirat nih, saya masuk surga, ada nggak ibu-ibu yang boleh merasa keberatan, ada nggak? Yang boleh protes ada nggak? Kagak ada. Emang siapa kita? Iya kan? Tapi bahwa istri saya, anak saya,
dan orang-orang yang terkait dengan kewajiban hidup saya, boleh jadi dialah orang-orang yang menghalangi saya masuk surga. Dari lantaran ada satu atau beberapa hal yang barangkali tidak tunai. Kagak ada nasehatin nyuruh sholatnya ke anak gitu. Susah Pak Ustadz. Gimana kagak susah, lu anak lu gaul sama siapa tahu diliatin, ditonton. Coba punya anak cowok bergaulnya sama tukang narkoba, lah ditonton sama emaknya, ditonton tuh, diliatin, kagak dicaram. Tahu dicaram nggak? Ya kan? Susah katanya ini suruh sholatnya, ya susah lah. Udah bikin circle, apa circle itu? Bikin satu lingkaran pergaulan yang saling mempengaruhi. Bu ya. Tuh jadi tuntutan atas hak dan kewajiban dalam kaitan hubungan suami istri itu mesti terpenuhi. Ya. Hatta dalam hal-hal yang menyangkut soal perasaan harus dijaga. Tuh, jadi bukan cuma suami ke istri yang harus lemah lembut ya. Ya bini juga ke lakinya sama. Sama. Ya. Wafil hadisi rahimallahu ta'ala rajulan qala ya ahla salatakum siyamakum zakatakum masakinakum yatimakum jironakum la'allallah yajma'akum ma'hum bil jannah. Di dalam hadis disebutkan rahimallahu ta'ala rajulan qala ya ahla, Allah mengasih sayangi terhadap seseorang laki-laki yang dia berkata pada ahlinya, wahai keluargaku, salatakum siyamakum zakatakum, jagalah salatmu, jagalah salatmu, ihfad salatakum, peliharalah salatmu. Ini lakinya mau ngomong ke keluarganya, jagalah puasa kalian, jagalah zakat kalian, jangan sampai terabaikan semua itu. Masakinakum, jagalah orang-orang miskin di antara kalian. Ini ceritanya wasiat suami ke keluarga. Yatimakum, hati-hati terhadap anak-anak yatim di antara kalian. Ini kan hal-hal yang menjadi apa ya, persoalan besar kalau terabaikan. Pertama sholat. Ini sholat, masya Allah bu, orang-orang yang ninggalin sholat, Allah itu kalau manggil udah bukan manggil nama, ya mudayyi bihukukillah, wahai kalian orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Di akhirat dipanggilnya kayak gitu, ya mudayyi bihukukillah. Maka hati-hatilah sholat. Ini nanti sholat bakal dijadiin sebagai amalan pertama yang dihisab ya. Kan banyak nih amalan kita nih, ada ngaji, ada sholat, ada puasa. Di antara itu semua yang dihadapkan pertama kali ke hisab adalah sholat. Nanti kalau sholatnya bener, yang lain kagak kudu diperiksa nih ya. Wah ini sholatnya bener nih, amalan yang lain udah kagak perlu diperiksa. Tapi kalau sholatnya bermasalah, yang lain terpaksa harus diperiksa. Kenapa? Karena sholat yang benar itu menjadi jaminan bagi benernya hal-hal lain. Gitu loh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Gimana kalau begini? Sholat iya, fahsya munkar iya. Nah, itu berarti memang sholatnya belum berpengaruh pada perubahan perilakunya.
baru hanya sebatas melaksanakan kewajiban, ngegugurin kewajiban. Nah, maka kita harus bertahap ibu ya. Tahapan-tahapan kita dari mulai menggugurkan kewajiban sampai pada tataran sholat itu dianggap sebagai ibadah yang berpengaruh pada perubahan perilaku kita. Gitu ya. Benerin aja dulu sholatnya, ntar yang lain-lain jadi bener. Udah tuh. Kalau yang terkait dengan persoalan sesama manusia, nah, yang pertama kali dipertanyakan atau diperiksa adalah soal pembunuhan, ad-dam, ad-dima. Pernah kebunuh orang nggak? Nggak. Ntar ini contoh malaikat nanya, bukan ibu-ibu. Dipanggil kita. Pertama diperiksa terkait sholat, kedua dengan kaitan dengan sesama. Yang pertama kali bertanyakan, pernah ngebunuh orang nggak kita? Pernah melukai orang nggak kita? Pernah membohongi orang nggak? Nah, itu. Itu. Bu, masuk dalam perbuatan sunnah ya. Kalau kita bicara soal hisab, pemeriksaan amal, itu kan ada hal-hal yang mungkin kurang ya, kurang. Entah kekurangan dari sisi memang dari bentuk ketertinggalan atau kurang sempurna lah. Itu nanti Allah bakal nyuruh malaikat buat memeriksa amalan-amalan sunnah kita ya. Ini yang fardu diperiksa nih, fardu nih. Ada bolong-bolong nih, ada kekurangannya nih. Ntar malaikat disuruh nyari amalan sunnah kita berupa sholat sunnah. Jadi nanti yang bakal dijadiin tambalan harus amalan yang sejenis. Buat nambalin kekurangan sholat, maka baru bisa ditambali dengan sholat sunnah. Kalau yang harus ditambalinnya puasa wajib, nanti harus dicari dari puasa sunnah. Kalau yang harus ditambalinya dari perkara zakat, maka yang buat nambalinya adalah sodakoh tanapul. Untuk nambalin kekurangan haji diambil dari umroh. Kagak bisa puasa sunnah buat nambalin sholat wajib. Ini penjelasan ulama kayak gitu. Puasa sunnah nggak bisa buat nambalin sholat wajib. Jadi kalau yang buat nambalin yang bolong-bolong sholat wajib diambil dari sholat sunnah, puasa wajib dengan puasa sunnah, zakat dengan sodako, haji dengan umroh. Maka diusahakan dari perbuatan-perbuatan wajib dalam rukun Islam kita setidaknya pernah lakuin. Itu loh ya. Pernah sholat sunnah, pernah puasa sunnah, pernah sodakoh sunnah, pernah umroh. Jadi umroh nggak bilang haji sunnah ya. Mudah-mudahan ibu-ibu biar kita kenasibin ya. Yang haji kah, yang umroh kah, luar biasa. Bu, di akhirat ada syafaat khusus buat orang-orang yang udah pergi haji. Khusus buat orang-orang yang udah pernah ngelaksanain haji, berarti termasuk umroh. Wah, saya belum haji, dapat syafaat enggak? Dapat dari yang lain. Mana yang lain? Pertama, bersahadat setelah wudu, sababu duhulil jannah. Habis wudu nih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma bac'alni, terus waj'alni minal. Itu bacaan itu kalau kita baca setiap habis wudu akan dijadikan sebab terbukanya pintu surga. Gitu, baca dong ya, baca. Apalagi wudunya sering. Dalam hadis dibuka pintu surga yang 8 dan dia boleh masuk dari yang mana aja. Pintu surga 8. Dia boleh masuk dari yang mana aja tuh. Cuma ntar mati dulu. Ya. Mati
mati dulu. Jadi yang kagak mau mati jangan pengen masuk surga, karena kagak ada ceritanya orang hidup masuk surga kecuali beberapa orang tertentu untuk keperluan tertentu dalam peristiwa tertentu. Nah itu ya, kayak Nabi Muhammad SAW lihat surga. Nabi Idris pernah masuk surga, masuk neraka, pernah mati, malah pernah mati. Dia kan kerjaannya tukang membaca kitabullah, Idris. Makanya kita kalau ngaji Quran, istilah yang digunakan tadarus. Dari darosa yadrisu durusan, sama dengan Idris, ya kan? Itu Nabi Idris kerjaannya baca kitabullah. Lantaran warajin baca kitabullah, kalau kita mau baca Quran dah sekarang mah ya, sering tuh malaikat silaturahmi sama dia nyaba. Jadi tamunya malaikat loh. Malaikat datang ke dia sebagai tamu sering. Kadang-kadang yang datang malaikatul maut, malaikat tukang nyebut nyawa. Dia mah biasa datangin kayak gitu. Jadi satu waktu dia datang malaikat maut, kata Nabi Idris, zurta am qobidta, sampean datang ke sini apa seperti biasanya datang, apa mau nyebut nyawa nih? Gitu. Ya giliran ini saya mau nyebut nyawa, gitu. Gitu ya. Udah dah, pokoknya pernah mati aja. Pernah mati, pengen dihidupin lagi, ke surga, keluar lagi ke neraka, keluar gitu. Jadi ke neraka dulu, kemudian ke surga. Giliran di surga kagak mau keluar. Alasannya apa? Saya mati udah, ke neraka udah. Sekarang di surga, mana ada ceritanya orang di surga dikeluarin, ya gitu ya. Nah itu. Tuh ntar abis mati ya, kalau udah mati pada masuk surga ya. Jangan lupa ntar masuk sono bawa keluarga ya. Masakinakum yatimakum jironakum, termasuk perhatikan orang-orang miskin di sekeliling kalian. Orang miskin, apa itu miskin, Bu? Orang miskin itu orang yang punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi hasilnya tidak memadai dengan kebutuhan. Misal nih, kebutuhannya 100.000, dia cuma bisa menghasilkan 50.000. Itu namanya miskin. Gitu. Kalau fakir lebih dari itu, lebih rendah daripada itu. Makanya istilah fakir miskin. Wal fakru ablagu minal miskin. Fakir itu lebih parah dari miskin. Jadi tingkatan paling bawah fakir, kemudian miskin. Perhatiin tuh. Oh Ustadz, sayanya juga miskin sayanya. Ya udah, sama-sama miskin ya. Ngobrol aja udah. Ngobrol yang enak-enak deh. Biar ada hiburannya gitu ya. Miskin juga di sini. Kalau hidupnya benar, mah rajin sholat, rajin ngajar, rajin ibadah, paling kaya di sononya. Iya kan? Kangjeng Nabi juga berdoa, ya Allah jadiin saya orang miskin. Tuh, orang miskin mah katanya hidup matinya, walaupun hidupnya kagak tenang, serba susah, matinya tenang. Matinya tenang, mau dihisap apa yang dihisap? Boboko. Dia punya pengki doang, dihisap pengki, ilokan pengki dihisap. Coba orang kaya. Tapi orang kaya juga bakal senang kalau syukur, hartanya jadi ibadah kok. Punya kendaraan buat ngaji, ya kan? Punya rumah dipakai tadarus, itu juga sama senang. Jadi tergantung kitanya lah ya. Yatimakum jironakum, hati-hati dengan yatim. Ada yatim di rumah? Rumah yang paling Allah sukai adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan dengan terhormat. Itu Rasulullah bilang gitu. Ahabbul buyuti ilallah baitun fih yatimun mahrumun.
Sebaik-baik rumah yang Allah cintai atau rumah yang Allah paling cintai adalah rumah yang di dalamnya ada seorang yatim, kemudian diperlakukan secara terhormat, mulia. Nah, gitu ya. Yatim, perhatiin yatim, jangan perhatiin perutnya doang, perhatiin pendidikannya, belajarnya dan sebagainya, biar dia punya ilmu, biar dia mulia, ya kan? Nah, kemudian jironakum, berwasiat tentang berbaik-baik dengan tetangga. Itu tetangga luar biasa, Bu. Nabi bilang gini, andai kata tetangga itu adalah orang yang boleh memperoleh harta warisan dari kita nih, mesti dianggap munasabah, pantas. Jadi malaikat Jibril selalu berwasiat pada Nabi soal tetangga. Muhammad, hati-hati dengan tetangga. Sampai saya mengira, kata Nabi, bahwa tetangga adalah orang yang akan memperoleh warisan dari saya. Jadi kalau kita mati, jangan kita dah, orang lain mati misal ya. Kalau contoh mati jangan kita bilangnya, orang lain aja udah. Soal kita masih pengen hidup, kan masih pengen ngaji, ya enggak? Kalau ada orang mati nih, kan ahli waris tuh istri, kalau yang matinya suami ya, istri, anak tuh kan ahli waris kan, termasuk orang tua kalau ada. Tambah lagi misal dengan tetangga nih, tetangga dapat warisan. Andai kata peraturan agama kayak gitu, mesti dianggap pantas tetangga dapat warisan. Tuh. Makanya man kana yu'min billah wal yawmil akhir fal yukrim jarohu. Paliukrim apa paliusin ya? Paliusin jarahu kalau itu ya. Barang siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah pada tetangganya. Ini cuma tetangga begini kalau dalam bab berjamaah, Bu ya. Bab berjamaah. Berarti kaitannya dengan masjid dong. Yang dimaksud tetangga masjid adalah 40 rumah dari masjid, kiri kanan depan belakang. 40 rumah. Kan ada hadis gini, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dianggap sempurna sholatnya tetangga masjid kecuali di masjid. Nah, ulama menjelaskan tetangga masjid itu berapa rumah atau radiusnya berapa. Ke sono 40 rumah, ke sono 40, ke sono 40, sono 40. Se-RW. Ya. Semua tetangga masjid. Nah, gitu loh. Terus itu yang dimaksud tetangga yang kita harus berbuat baik, seitu ya boleh jadi. Boleh jadi, makanya ada ungkapan idza tabahtul marokoh paksir ma'aha. Kalau kalian masak sayur, banyakin airnya. Air. Ngapain? Biar tetangga kebagian. Nah, ini nyayur nangka nih, nyayur. Yang suka dibagi nyayur nangka, semur mah jarang semur ya. Semur rendang jarang dibagi-bagi, opor jarang, nyayur nangka bagi-bagi tetangga. Ya airnya doang. Yang dimaksud sayur itu air, kuahnya kan? Ya udah. Kalau nggak ada kuahnya tumis namanya dong. Jadi itu airnya doang udah sah sebagai sayur ya. Tetangga mah kalau kita ada hal-hal yang sekiranya apa namanya, sebelum keluarga, sebelum saudara, tetangga dulu. Malam-malam pingsan tetangga yang repot, saudaranya malah lagi tidur, ya kan? Hajatan yang keganggu tetangga. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam dangdut mulu, itu tetangga. Sampai ngungsi loh. Ngapa pok di mari? Berisik yang hajatan. Dia ngomong kagak berani. Ya kan? Kang jam berapa ini? Gitu. Jadi tetangga itu salah satu dari orang yang patut memperoleh perhatian dari kita. Ya, oleh karena itu wujudkan itu.
Dan kalau perwujudan ini menjadi pembuktian pengamalan dari wasiatnya seorang suami terhadap keluarganya, ini akan menjadi seorang suami yang akan memperoleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, Allah mudahkan bagi kita semua buat mewujudkan semua ini. Jadi ibu-ibu, suami-suami ibu, suami-suami, emang berapa lakinya? Bahasanya salah ya, bahasanya suami ibu-ibu gitu ya. Nah, suami ibu-ibu biar jadi seorang suami yang pandai mewujudkan status sebagai imam dunia dan akhirat. Istri-istri suami ibu, iya dong, istri-istri suami ibu-ibu, nah, kan jamak semua itu kata ulang, juga menjadi istri yang bisa membawa atau menjadikan media atau wasilah bagi keberkumpulan ibu dan keluarga di dalam surga. Amin ya robbal alamin. Pengen masuk surga? Silahkan mati dulu ya. Kagak ada hidup-hidup mati surga, kagak ada ya. Saya biarin belakangan juga, yang penting masuk. Ditandain Bu ya, ditandain, ini batas baca kita. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti doa ada Kisuhairi katanya mau ngisi ya, ada satu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.